Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal Dwi Mingguan Modul 2.1. Modul 2.1 yaitu, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mangpartayasa, SST, PAR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Banjar. Jurnal Dwi Mingguan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh calon guru penggerak. Jurnal ini merupakan refleksi semua pengalaman dan ilmu yang didapat selama 2 minggu. Jurnal refleksi Dwi Mingguan ini saya memilih menggunakan model 4F yang dikembangkan Dr. Roger Greenaway. Model 4F adalah sebuah pendekatan refleksi yang digunakan untuk memandu individu dalam merenungkan pengalaman mereka dalam konteks kerja sosial. Pendekatan ini memiliki 4 dimensi yang mengarahkan proses refleksi yaitu, feelings atau perasaan, facts atau fakta, findings atau pembelajaran, dan future atau masa depan. Refleksi yang dapat saya sampaikan setelah mempelajari modul 2.1 adalah fact atau peristiwa. Kegiatan awal dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, serta aksi nyata pada modul 2.1. Tanggal 3 Juni post-test modul 1. Pada tanggal 6 Juni 2024 pretest modul 2 dilanjutkan dengan mulai dari diri modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada bagian ini saya diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di LMS diantaranya, 1. Apa yang dilakukan melayani kemampuan murid yang berbeda? 2. Tantangan apa yang dihadapi selama proses pembelajaran? 3. Bagaimana tindakan menghadapi tantangan? 4. Bagaimana seharusnya pembelajaran dirancang? Pada bagian, eksplorasi konsep 6 sampai dengan 10 Juni 2024, ada 3 materi yang esensial pada modul 2.1 ini. Materi tersebut adalah 1. Pembelajaran untuk memenuhi semua kebutuhan murid. 2. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. 3. Kebutuhan belajar murid. Kegiatan diawali dengan menjawab soal dari masing-masing poin dan berdiskusi di LMS. Pada tanggal 8 Juni dilaksanakan Lokakarya 2 di SMKN 3 Singaraja. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2024 kami berdiskusi lewat Jimit dengan didamping oleh Bapak Hermawan sebagai fasilitator. Pada kegiatan ini CGP dibagi menjadi 3 kelompok dan menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan pada 12 Juni 2024, tiap kelompok menganalisis 1 skenario pembelajaran, kelompok lain memberikan tanggapan. Tanggal 13 Sampai dengan 14 Juni 2024 membuat demonstrasi kontekstual atau RPP berdiferensiasi. Pada tanggal 20 Juni 2024 dilaksanakan elaborasi pemahaman pembelajaran diferensiasi oleh instruktur Purnamasari Pelupesi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jurnal refleksi Dwi Mingguan. Feelings atau perasaan. Senang berkolaborasi dalam membahas pembelajaran berdiferensiasi dengan sharing pendapat. Senang berkolaborasi dalam membahas pembelajaran berdiferensiasi dengan sharing pendapat. Bangga mendapatkan kesempatan untuk lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Termotivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Findings atau pembelajaran. Pada modul 2.1, saya mempelajari materi tentang konsep-konsep pembelajaran berpihak pada murid, di antaranya, pembelajaran untuk memenuhi semua kebutuhan murid, pengertian pembelajaran berdiferensiasi, mengetahui kebutuhan belajar murid yaitu kesiapan belajar murid, minat murid dan profil belajar murid. Saya juga belajar menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai materi yang ada pada modul 2.1. Future atau penerapan. Setelah memahami materi dalam modul 2.1 tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid, berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang menyesuaikan metode dan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar setiap murid.
Dalam pembelajaran ini, guru berperan penting dalam mengidentifikasi dan memahami perbedaan individu di antara murid-murid, seperti kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka. Dengan menerapkan strategi diferensiasi, guru dapat merancang kegiatan belajar yang lebih efektif, menarik, dan relevan bagi setiap murid, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid, tetapi juga mendorong perkembangan akademis dan personal yang lebih baik, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua murid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai Jurnal Dwi Mingguan 2.1. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat secara tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan, Om Santi, 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 Om. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.